pokoknya sampai hari Sabtu ikutin aturan main. Ya. Kalau ada angkot yang segala macam yang narik 01 sikat, saya tanggung jawab. Siap Pak, siap. Ini saya pikir ini sudah selesai ya. Halo, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Polemik pemotongan uang insentif 200.000 masih terus berlanjut ya, seperti apa yang dibicarakan sama Kang Deddy Mulyadi. Beliau menyampaikan akan mengusut tuntas ya, dan di sini juga ada Bupati Bogor yang menyampaikan akan mencopot siapapun oknum yang menyunat uang insentif untuk angkat. Seperti apa videonya, kita langsung cek videonya. Ngomongin 600. Salah itu Pak. 430. Itu. Iya betul. Oh, satu suara ya? Ya, Betul. 130. Saya nggak suka itu. Kemarin ada Pak, ini 700 Pak. Salah itu Pak. 500. Salah itu Pak. Ini harus siap terjun kalau misalkan ada yang komentar seperti itu. Ya, sesuai fakta aja Pak. Ya udah, nyambung nih. Nah, dari mulai sekarang, pokoknya sampai hari Sabtu ikutin aturan main. Ya, ikutin aturan main. Jadi dah. Tanggal 7 apa? Oh, Senin, sorry ya. Selasa ya. 8 Pak, Senin tanggal 7. Tanggal 7 sampai Senin. Udah ya, Senin. Udah ini informasi harus tersampaikan dari Selasa. Oke, real ya. Operasi. Kalau ada angkot yang segala macam yang narik 01 sikat, saya tanggung jawab. Siap Pak, siap. Laporan ke saya. Saya sikat, berapa saya? Pokoknya ditahan trayeknya apa segala macam itu terus saya. Itu Pak Cipedo kadang-kadang naik Pak. Dia mau tahan trayek juga, ada ancaman. Pokoknya gimana caranya kalau ada yang melewati ke sini, Luar jalur. gua jawab di sana. Alternatif Pak. Ya, silakan kalau alternatif, saya nggak bisa gimana ya. Harus sepakat nih. Karena biarpun kayak gimana kita lewat jalur ini. utama sikat. Saya di depan. Tapi mohon maaf Pak, kadang-kadang lewat jalur nanti pulangnya lewat sini Pak. Sikat. Pokoknya masuk ke sana, keluar juga dari sana gitu. Siap. Siap Pak, siap. Saya tanggung jawab. Siap. Nah, karena saya akan tetap pantau itu. Siap. Jangan ragu-ragu di perintah saya. Siap. Aja kalau misalkan ini harus adil dong. Iya. Segala macam ya. Iya. Pribumi aja mentaati, masa yang enggak. Betul. Betul. Ya. Iya. Hah? Saya nggak mau ada namanya omongan Pak yang belum dapat, yang nggak ada 430 untuk Cisarua, clear ya? Clear. Oke nggak? Clear. Beroperasi Ya? Stop beroperasi dulu. Ya pokoknya saya nggak mau dengar kan ntar ada ini. Saya kayak kemarin saya operasi Pak, saya belum dapat, saya nggak mau dengar itu. Teman-teman yang harus ngeberesin itu. Ya. Siap. Oke nggak? Setuju nggak? Setuju. Saya nggak tahu. Yang jelas pasti kalau misalkan ini Pak, saya belum, saya nggak mau itu. Anggap semuanya udah. Bilangnya belum. Kebanyakan pemain. Contohnya kemarin Pak ada tuh Pak Dadang tuh ya namanya. Pak Damai dia dapat. Waktu di pilkada tuh di media tuh ada tuh sebuah rencana di atas. Dia kebilangnya enggak dapat, padahal dia dapat. Saya tahu sendiri Pak. Sikat bareng-bareng. Ada yang bilang nggak dapat, ternyata udah dapat. Iya. Jadi namanya diganti, asalnya si aja juga gitu. Pokoknya kan teman-teman yang tahu di lapangan. Iya. Saya nggak tahu. Nah, pokoknya kalau ada yang melintas ke sini, terus ada yang berkarakter segala macam lah. Oh Pak, saya belum dapat. Sikat aja. Siap. Itu yang saya sampaikan. Jadi ada Siap. pertanyaan? Sok enggak? Silakan. Nggak cukup kayaknya Pak. Ya, sekarang gimana caranya? Tetap pantau. Perlu saya tegaskan, saya pastikan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tidak ada ya oknum yang bermain ataupun anggota saya yang bermain. Saya pastikan kalau ada anggota saya yang bermain, pasti saya akan usulkan untuk dilakukan sanksi ya, kepada Bupati. Dan Pak Bupati juga sudah tegas, kalau misalnya ada yang bermain itu akan dikenakan sanksi ya. Kemudian yang terpenting bahwa saat ini bahwa dari mereka juga yang melakukan pemungutan itu sudah melakukan klarifikasi ya, dan sudah mengembalikan. Nah ini ya memang disub istilahnya dicatut namanya ya, gitu dicatut namanya, sehingga dalam hal ini mungkin itu untuk meyakinkan kepada para sopir, sehingga dalam hal ini saya katakan tegaskan bahwa tidak ada ya, kita ini sifatnya hanya membantu ya, dan itu program-program provinsi ya. Jadi yang membagikan juga dari Bank BJB dan Basnas ya. Jadi kita nggak ada keterkaitan dalam persoalan ini. Nah ini seperti itu saya tegaskan ya. Jadi yang motong siapa? Yang motong tentunya adalah pihak-pihak yang sesuai dengan pada saat tadi pihaknya sudah disampaikan. Ya, mereka sudah menyampaikan klarifikasi ya.
dan itu sudah diakui oleh supirnya, oleh pihak yang melakukan pemotongan, ya. Jadi saya pikir udah selesai persoalan ini. Maka dalam ini kan saya sudah katakan kemarin bahwa kalau misalkan ini tidak diklarifikasi, ya, tidak dikembalikan, maka Dinas Perhubungan akan melakukan langkah hukum, ya. Tapi karena ini sudah diklarifikasi, sudah diakui dan sudah dikembalikan, ya, pemotongan itu oleh pihak yang melakukan pemotongan, maka dalam ini saya pikir ini sudah selesai, ya, seperti itu. Jangan gitu dong Pak ya, meskipun sudah klarifikasi ataupun dikembalikan itu kan udah jelas ya, itu ada pungutannya. Seharusnya ya hukum tetap berjalan ya, meskipun ini sudah damai ya damai kekeluargaan mungkin, tapi proses hukum harus tetap ditegakkan ya, biar tidak ada oknum-oknum seperti itu ke depannya. Dan ini ada video dari Kang Deddy Mulyadi yang menyampaikan ini akan diusut sampai beres ya, sampai ketemu titik terangnya. Ya, kita simak videonya. Balikin senang, tapi kalau saya sih ya selidiki aja agar itu tidak menjadi kebiasaan. Kalau barangnya sudah dikembalikan hal yang lain, tapi BAP-nya tetap ada. Gitu. Nah, tapi saya melakukan otokritik, Pak. Jadi kan kalau orang mengatakan gubernur kadang jadi satpol PP, gubernur kadang jadi tukang sapu, gubernur kadang menjadi petugas dinas perhubungan, gubernur kadang menjadi petugas dinas kebersihan. Pemimpin Indonesia sebab bangsa Indonesia, terutama AST ditungguan maju. Keinginan saya itu begitu saya ke Bogor, itu saya tuh sudah bertemu langsung dengan seluruh sopir angkot dalam sebuah ruang. Dan pada waktu itu juga langsung transaksi dari di subprovinsi ke yang bersangkutan. Itu gagasan saya. Karena bukan transfer. Tapi di Indonesia, Pak, di Indonesia jangan sekali menitip dua, Pak. Satu ulah nitipkan duit, dua ulah nitipkan kabogoh, Pak. Bahaya lah. Bener sih. Lamun nitipkan duitnya, tinu dua jadi hiji. Lamun nitipkan kabogo, tinu hiji jadi dua. Jadi gini Pak, jadi kebiasaan kita mempercayakan pada bawahan itu penting kalau manajemennya sudah tersusun dengan baik. Kalau semua orang bisa dipercaya. Tetapi selama itu belum di Indonesia hari ini, Jawa Barat belum bisa Pak, kudu ditagogan. Gitu. Jadi kemarin mekanismenya bagaimana? Mekanismenya sebetulnya kalau pembagiannya langsung dari kita, data dari kita, pengawasan dari kita Pak. Langsung. Ke yang bersangkutan. Setelah diterima, dipentandai. Nah, kan setelah diterima mungkin di luar itu Pak ya, di luar area itu mungkin ada yang minta gitu. Nah kita kan tidak tahu ya, kadang-kadang juga ada yang minta di jalan gitu, kumpulan atau paguyuban lah. Nah itu yang pertama. Yang kedua sudahlah, jadi ide ini kan berkelanjutan Pak. Berkelanjutan begini Pak, kan suasana seperti hari lebaran tuh terjadi juga di hari-hari besar menuju tempat wisata. Kita ini harus punya data para sopir yang di jalur-jalur strategik yang itu akan berdampak pada kemacetan. Nah, mereka harus punya rekening BJB semua, Pak. Dan kemudian kita harus ini juga, Pak. Ternyata satu mobil teh dua supir. Betul. Itu ya. Harus punya data, Pak. Punya data dan kemudian hitung sekarang tuh nanti berapa hari besar yang dimungkinkan terjadi penumpukan orang. Sehingga di hari itu kita ngasih stimulus mereka nggak usah tarik dan termasuk dihitung pengusahanya. Jadi misalnya dikasih 300.000 per angkot, yang terasa hasilnya justru itu. Ya Pak ya, Bapak kan ngeluarin duit banyak, terasa hasilnya. Itu Pak, perintah buat disub, siapkan sekarang datanya. Terus pikirkan juga skema. Saya tuh lagi berpikir skema tuh tentang supir angkot. Angkot yang tua, mobil baru ini bisa skemanya gini nggak sih? Tanpa DP, si sopir angkotnya langsung jadi pemilik mobil itu, kemudian dia cicil. Awet mobilnya jadi untung beda, mobil diurus ke sorangan. Coba dipikirkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi. Menuju jalur wisata tuh dibikin desain angkutan yang sesuai dengan kepariwisataan. Nama saya Emen, mengklarifikasi masalah kemarin dengan membuat surat pernyataan yang bertangan di bawah ini. Nama Emah Dayat Emen, alamat Kampung Sukabirus, RT 1 RW 1, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, nomor KTP 320 1260 557 310. Dengan ini menyatakan mengenai dana akomodasi dari Gubernur Bapak Deddy Mulyadi. 1. Ada pihak yang terkait yaitu Organas sama Disub, itu tidak terkait program tersebut, hanya ada lokasi yang memberikan kompensasi tersebut, tidak ada keterkaitan dengan masalah tersebut.
2. Dana kompensasi tersebut sudah dibagikan ke supir-supir angkot Cisarua Kabupaten Bogor berjumlah 430 unit dan ada yang dipotong, ada yang tidak, ada yang ngasih, ada yang tidak. Jumlahnya 11.200.000 yang dipinta. 3. Alhamdulillah dari ini semua udah clear dengan semuanya, dan apa yang dibicarakan sama gubernur kemudian itu hanya klarifikasi aja. Maka dengan ini saya ralat. Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani tanpa ada paksaan dari manapun, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada terutamanya Organa sama Dishub Kabupaten Bogor. 4 April 2025, Eman Hidayat atau Emen. Itu aja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, seperti itu ya penyampaian dari Kang Emen. Kang Emen tidak harus minta maaf sama Organda ya, jelas itu ada pungutan ya karena ada uang yang dikembalikan ya. Dan Kang Deddy Mulyadi juga di sini menyampaikan akan mengusut tuntas perkara ini sampai ada titik temu ya, dan tidak ada oknum-oknum di kemudian hari melakukan hal seperti ini, karena ini program berkelanjutan ya, tidak hanya untuk hari ini saja ya. Oke, seperti itu, dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai, dan next video reaksi. Bye bye.